Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Sobat semuanya, setelah kita memahami rumus dasarnya, konsepnya, kemudian ada kesebandingan, kita lanjutkan untuk secara vektor, yaitu gaya kolom adalah vektor, sehingga perlu kita pelajari resultan gaya kolom. Nah, sobat semuanya, saya ulangi sekali lagi, gaya kolom adalah besaran vektor, ya. Maka jumlah gaya-gaya kolom itu memenuhi aturan resultan vektor. Nah, masih ingat resultan vektor itu ada yang menggunakan metode poligon, jajar genjang, analitis, dan mungkin ada yang hanya dijumlahkan, dikurangkan karena dia segaris, ya. Maka ada poin-poin penting yang perlu kita cermati juga, yaitu contoh-contoh yang istimewa. Nah, ini ya, kalau gayanya sejajar itu ada dua, searah dan berlawanan. Maka kalau searah tinggal ditambah. Nah, karena yang sering muncul di sini juga yang searah dan berlawanan. Yang berlawanan tinggal dikurangi. Nah, bagaimana kalau ada yang tegak lurus? Nah, sobat semuanya, begitu ada yang tegak lurus, maka perlu diingat dua poin. Apa itu? Gunakan rumus Pythagoras dan segitiga istimewa. Ya, segitiga istimewa, ya. Ini. Nah, kemudian ada satu lagi yang istimewa, sobat semuanya, yaitu sering muncul sama besar sudutnya 120 derajat. Sama besar sudutnya 120 derajat. Maka ini ternyata langsung F1 sama dengan F2 sama dengan F resultannya. Jadi sekali lagi, dua vektor atau gaya sama besar, kemudian sudutnya 120, maka resultannya sama. Menggunakan poligon, jajar genjang maupun analitis akan punya hasil yang sama. Nah, berikutnya mari kita pahami untuk langkah-langkah menyelesaikannya. Nah, ini ada tips 3 langkah menentukan resultan gaya kolom. 3 langkah ini tolong untuk diikuti sehingga akan mudah untuk mengerjakan. Apa itu? Yang pertama, menggambar semua gaya. Nah, jadi sobat semuanya, kalau ada muatan dipengaruhi beberapa gaya, gambarkan semua gayanya. Kemudian yang kedua, nah dari gaya-gaya yang ada itu kan tahu arahnya, tahu sudutnya. Nah dari situ maka analisisnya hubungan arah tadi dengan rumusnya. Nah, rumus resultan. Nah, tadi kalau searah ditambah, berlawanan dikurangi, tegak lurus Pythagoras dan seterusnya, ya. Yang ketiga baru menghitung resultan gaya. Sekali lagi ada 3 langkah penting, yaitu gambar semua gaya, hubungan antara arah dan rumusnya apa, kemudian baru tentukan resultan gayanya. Nah, sobat semuanya, untuk lebih paham, kita hangatkan otak kita seperti biasa ya, karena ada contoh soal yang perlu sedikit pemikiran. Tetapi kalau dengan pola pikir fisika, semoga lebih mudah ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Nah, ini. Coba diperhatikan soalnya. 2 partikel bermuatan berjarak 5 cm terlihat seperti pada gambar. Nah, ini ada gambar ya. Jika muatan 2 mikrokolom diletakkan di titik P, jadi ini titik P diberikan muatan 2 mikrokolom plus ya. Maka muatan tersebut akan merasakan gaya elektrostatis. Jadi gaya elektrostatis atau gaya kolom tadi ya, berapa? Berarti yang ditanya adalah F resultan, atau karena di titik P sering diberi nama FP sama dengan berapa. Nah, sobat semuanya, 3 langkah penting kita cermati ya. Apa tadi? Yang pertama, gambar semua gaya yang bekerja. Berarti yang bekerja pada muatan di titik P. Dari A, dari QA maksudnya ya. Ini min, di sini plus berarti tertarik, berarti ke sini. Ini, jadi ini F A. Dari B, ini plus, berarti tertolak, berarti ke kiri juga. Nah, berarti ini F
FB. Nah, berarti gambarnya sudah kita tentukan. Nah, coba gambarnya yang lebih tepat ya. Berarti langkah kedua sekarang. Apa langkah kedua? Sobat semuanya, langkah kedua adalah menghubungkan antara arahnya tadi dengan rumus. Nah, arahnya apa? Arah FB dan FA sama-sama sejajar dan arahnya sama. Berarti rumusnya ditambah. Nah, itu langkah kedua, analisis seperti itu. Maka langkah yang ketiga kita tentukan. Nah, sehingga pada langkah ketiga itu kita langsung menuliskan rumusnya. Berarti FP atau F resultan itu adalah FA ditambah FB. Nah, sobat semuanya, kita tahu bahwa rumusnya F itu kan K Q 1 Q2 per R kuadrat. K sama untuk A dan B. Q-nya yang pertama kan Q P, berarti sama gitu. Maka kita keluarkan. Jadi maksudnya jadi gini, jadi K kali P kalikan apa? QA per RA kuadrat plus QB per RB kuadrat. Jadi ini perlu kita lakukan sobat semuanya supaya perhitungan kita tidak lama. Nah, jadi boleh nggak FA dihitung, FB dihitung, baru dijumlahkan? Boleh. Tetapi cara ini akan mempersingkat penyelesaian kita. Ya, jadi kita keluarkan yang sama. Ya. Nah, berarti kita langsung masukkan. K berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QP 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, sobat semuanya, QA 12 piko. Min tidak usah kita masukkan karena sudah masuk di arah untuk menentukan arah ya. Jadi min atau plus itu menentukan arah, bukan nilai. Nah, sekarang nilainya langsung 12. Berarti 12 saya bagi R-nya adalah 2 RA ya. Berarti kuadrat 4. Nah, sobat semuanya, 12 itu piko sehingga bisa kita keluarkan. Piko itu adalah min 12. Nah, ini juga kali 10 pangkat min 4. Kita keluarkan di sini 10 pangkat min 4. Nah, kenapa? Karena A dan B sama-sama ada 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, sehingga kita tinggal nambahkan yang QB berapa? 18. 18 piko, 10 pangkat min 12 ya, dibagi dengan RB-nya itu ini. Nah, berapa? 3 cm. Berarti dikuadratkan 9. 10 pangkat min 4. Nah, itu cara kita untuk mempersingkat. Nah, sobat semuanya, coba kita lihat. Ini saya bagi ini 3 ya. 3. Ini saya bagi ini 2. Nah, 2 ditambah 3 itu 5. 5 kali 2, 10. Kalikan 9 berarti 90. Nah, ini untuk angkanya atau nilainya. Sekarang 10 pangkatnya. Pangkat min 4. Dengan ini jadi min 2 di atas. Min 2 dengan min 2 ini jadi min 2 dengan min 12 jadi min 14. Dengan 9 otomatis kali 10 pangkat 5. Min ya, min 5 Newton. Nah, sobat semuanya, min 5 itu kita jadikan min 6 jadi mikro. Sehingga jawabannya bisa diganti 900 mikronewton. Arahnya menuju, nah ini arahnya ya. Berarti jawabnya adalah A. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, berikutnya kita coba untuk memahami contoh soal yang tidak segaris. Ya, ini kan segaris ini ya, gaya segaris. Nah, ini yang tidak segaris, kita lihat ya. Nah, 3 buah muatan listrik berada pada titik-titik sudut segitiga ABC seperti pada gambar. Panjang sisinya sama ya. Besar muatan QA 16, QB min 20, mikro semuanya, QC-nya 12. K 9 kali 10 pangkat 9. Besar gaya elektrostatis yang bekerja pada QB. Berarti yang di sini. Nah, sobat semuanya, berpikirlah positif bahwa jika tidak sejajar, maka biasanya segitiga yang terbentuk itu segitiga yang istimewa. Nah, segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki atau sama sisi. Ya, contohnya seperti ini. Jadi harus berpikir positif. Kita lihat ya. B-nya min, C-nya plus, ini juga plus. Begitu ya. Nah, maka kita lihat langkah yang pertama adalah
gambar gaya pada muatan B. Kan gitu. Karena min dengan plus, maka tarik menarik. Berarti FA ke atas. Inilah FA. FB, FC ya. Ini ke sini karena tarik menarik. Saya beri nama FC. Nah, maka kita tinggal menghitung FA dan FC. Nanti resultannya tinggal di resultansi. Nah, ini metode jajar genjang namanya. Shred. Inilah F resultan atau FB. Nah, coba kita lihat untuk nilai-nilainya. Nah, sobat semuanya, karena tegak lurus, tolong untuk dicermati, tidak langsung dihitung angkanya. Tetapi kita coba begini. Inilah FA dulu ya. FA itu K QB QA per RA kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB-nya 20. Min sudah tidak usah. Ya kali 10 pangkat min 6. Kemudian QA-nya 16. 10 pangkat min 6 dibagi 0,2 kuadrat. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, coba kita cermati sobat semuanya. Ini kalau saya coret jadinya 4 ya. Berarti ini bisa saya hitung 9 kali 2 itu adalah 18. Kali 4 kali 10 pangkatnya. Coba kita lihat. Ini min 2 dengan ini tinggal min 4. Min 4 dengan ini min 10. Min 10 dengan 9 hilang. Ini hilang. Berarti ini sudah 18 kali 4. Jadi 10 pangkatnya hilang. Newton. Kita gunakan kali saja. Nah, dulu. Nah, kita lihat baru yang B. Oh, maaf, FC ya. Berarti rumusnya sama gitu. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya tetap sama. 20 kali 10 pangkat min 6. Tapi QA diganti QC. Berapa? QC-nya 12. Nah, sekarang 12. 12 kali 10 pangkat min 6. Saya bagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Karena R-nya sama. Nah, maka kita lihat yang 10 pangkatnya hilang semua juga ini. Seret ya. Nah, ini dengan ini. Nah, ini juga hilang ya. Nah, ini 3. Ini kali ini 18. Berarti 18 kali 3 Newton. Nah, sobat semuanya, coba kalau dicermati. 18 kali 4. Kemudian 18 kali 3. Berarti seolah-olah ini ada 3. Di sini ada 4. Ingat, kalau Pitagoras berarti temannya adalah 5. Jadi sobat semuanya, untuk menentukan FR tidak perlu harus Pitagoras yang terlalu jelimet, tapi cukup pasti 18 kali 5. Berapa itu? 90 Newton. Berarti jawabnya adalah D. Bagaimana? Bisa dimengerti? Nah, sobat semuanya, bagian yang kelima tadi sudah kita sebutkan, yaitu ada resultannya yang 0. Nah, kalau ada gaya-gaya segaris, ada kemungkinan bisa 0. Nah, coba kita cermati. Jadi bagian kelima itu tetap sama, yaitu tentang resultan, tetapi resultannya yang 0. Nah, kejadiannya seperti ini. Contohnya ini ya. Nah, ini ada muatan-muatan seperti ini. Nah, sobat semuanya, kalau ada muatan yang sejenis, maka kalau ada di antara muatan, berarti kan di sini, titik ini. Ini ada muatan Q kecil misalkan, maka akan dipengaruhi oleh dua gaya. Kalau plus, maka ini ada F1 ke sini, kemudian ada F2 ke sini. Nah, ini F2. Sobat semuanya, kalau F1 sama dengan F2, nah, F2 otomatis F resultannya akan 0. Nah, sedangkan kalau ada min plus, itu kita lihat. Kalau Q2 lebih besar, Q1 lebih kecil, otomatis yang akan 0 di sini. Nah, ini F1-nya menuju ke sini, ini F1, ini kalau Q ya, ini F2. Nah, F2. Ini ada kemungkinan F resultan 0. Nah, kapan akan 0? Itu bisa dianalisis dengan F1 sama dengan F2. Tetapi bisa juga berpikir ke sebandingan. Nah, sobat semuanya, contohnya gini. F itu kan sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, Q-nya yang ini Q kecil. Nah, berarti ini Q besar. Maka ini kan sama, ini sama, ini sama. Maka bisa kita gunakan hubungan Q sebanding dengan R kuadrat. Berarti kalau saya tanya R kuadrat, R ya, itu sebanding apa? Akar Q. Ternyata dengan kesebandingan
perbandingan, kita bisa berpikir begini. Jadi ini, jarak ini Q1 ke Q dan Q2 ke Q, itu ternyata sebanding dengan akar Q1 banding akar Q2. Ini juga begitu. Ke Q1 dibanding ke Q2, itu ternyata sama dengan akar Q1 banding akar Q2. Nah, sobat semuanya, supaya bisa lebih memahami, kita coba melihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soal untuk resultan gaya 0, kita lihat ya. Perhatikan gambar besar dan jarak dua muatan A dan B berikut. Nah, ini ada plus 20 mikrokolom, plus 80 mikrokolom, jaraknya 9 cm ya. Agar muatan Q plus 5 mikrokolom yang diletakkan antara muatan A dan B tidak merasakan adanya gaya kolom. Muatan Q harus berjarak titik-titik. Jadi, tidak merasakan itulah yang disebut dengan FR sama dengan 0. Nah, sobat semuanya, coba nanti praktekkan dengan F1 sama dengan F2. Nah, tapi untuk saat ini, itu kita gunakan kesebandingan. Karena plus dengan plus berarti ada di antaranya. Berarti inilah muatan Q. Nah, maka, kalau ditanya berapa X, ya tinggal begini. Ini banding jarak ini. Berapa? Kita gunakan 20 dan 80. Dibandingkan langsung 1 banding 4. Berarti akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2. Jadi sobat semuanya, ini 1 di sini 2. Nah, berarti kalau begitu X-nya berapa? Nah, bisa langsung 1 dan 2 supaya 9 berapa? 3 cm. Di sini 6 cm. Berarti jawabnya adalah 3 cm dari muatan A atau 6 cm dari muatan B. Jawabnya adalah B. Bagaimana? Mudah kan? Sobat semuanya, inilah pembahasan kita tentang gaya kolom atau hukum kolom yang disebut juga dengan gaya elektrostatis. Nah, untuk materi berikutnya ikuti pada bagian-bagian berikutnya. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Saya Christian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.